Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda mikir pas kita butuh ke rumah sakit, apa ya jaminannya kita bakal dirawat dengan benar dan aman? Nah, hari ini kita mau kupas tuntas nih. Satu aturan penting banget yang, ya, menjawab itu. Standar akreditasi rumah sakit yang paling baru. Sumber kita kali ini dari keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 01.07 Menkes 1596/2024. Betul. Tujuannya sih simpel ya, tapi penting banget. Meningkatin mutu layanan dan yang utama, keselamatan Anda sebagai pasien. Iya. Dokumen ini jadi kayak kitab suci gitu ya buat rumah sakit, lembaga penilai, sama pemerintah. Katanya sih, biar lebih gampang, standarnya disederhanain. Yuk kita lihat bareng-bareng, apa sih inti standar baru ini buat kita? Iya, betul. Dan yang menarik ya, standar ini tuh nggak ujuk-ujuk muncul. Prosesnya panjang, libatin banyak banget pihak. Ada organisasi profesi kayak dokter perawat, terus asosiasi rumah sakitnya sendiri, akademisi juga. Bahkan acuannya juga lihat ke standar internasional kayak ISQA gitu. Oh, ISQA ya, oke. Ini nunjukin keseriusan lah buat bikin kerangka kerja yang benar-benar komprehensif, ya demi keselamatan Anda juga sebagai pasien. Nanti kita lihat deh gimana standar ini nyentuh banyak aspek, dari manajemen sampai pelayanan langsung ke Anda. Oke, siap. Mari kita mulai dari yang paling bikin khawatir ya biasanya, kalau di rumah sakit, soal keamanan. Apa aja sih jaring pengaman utama yang wajib ada menurut standar ini? Nah, ini masuknya ke pilar yang namanya sasaran keselamatan pasien atau SKP. Ada 6 fokus utama yang jadi, ya bisa dibilang benteng pertahanannya lah. Pertama, ini penting banget, mastiin identitas Anda tuh selalu benar. Sebelum dikasih obat atau tindakan harus dicek dulu. Itu SKP 1. Identitas ya? Oke. Kedua, komunikasi antar petugas kesehatannya harus efektif. Jadi nggak ada miskom, terutama pas laporin hasil kritis kondisi Anda. Itu SKP 2. Komunikasi antar petugas iya ya. Ketiga, mesti hati-hati banget sama obat-obatan yang risikonya tinggi atau yang namanya mirip, kemasannya mirip, sering disebut LASA ya, look alike, sound alike. Itu SKP 3. Oh, LASA. Oke, itu 3. Terus? Keempat, ini juga krusial. Mastiin nggak ada salah lokasi operasi, salah prosedur, atau malah salah pasien waktu operasi. Itu SKP 4. Wah, ini vital banget ya. Iya. Kelima, ngurangin resiko infeksi. Caranya? Ya lewat kebersihan tangan petugas yang benar. Itu SKP 5. Dan yang keenam, mencegah Anda jatuh selama dirawat di rumah sakit. Itu SKP 6. Oke, 6 poin. Tapi ini sekedar daftar periksa aja atau gimana? Nah, ini dia. Bukan sekedar checklist. Standar ini maunya mendorong budaya keselamatan. Maksudnya? Ya staf itu didorong buat lapor kalau ada insiden. Misalnya kejadian tidak diharapkan, KTD, atau kejadian nyaris cedera, KNC, atau bahkan kejadian sentinel. Lapornya pun tanpa rasa takut disalahin gitu. Ada sistem pelaporannya, terus dianalisis akarnya pakai RCA, root cause analysis. Oh, RCA ya. Tujuannya biar rumah sakit bisa belajar terus dari pengalaman, jadi nggak keulang lagi kesalahannya. Ini perubahan mindset yang penting banget. Hak kita sebagai pasien. Kadang kan kita ngerasa, aduh, kok kurang didengerin ya? Nah, itu juga diatur detail di bagian hak pasien dan keluarga atau HPK. Standar ini negesin banget, rumah sakit itu wajib menghormati harkat martabat Anda, nilai-nilai pribadi Anda, keyakinan Anda juga. Privasi Anda misalnya pas diwawancara dokter, pas diperiksa, pas dirawat, itu harus dijaga. Termasuk data medis Anda, itu rahasia. Oke, privasi dan martabat. Dan yang nggak kalah penting, Anda punya hak penuh buat dilibatin dalam keputusan soal perawatan Anda. Harus dapat penjelasan yang cukup. Bahkan kalau Anda mau cari pendapat kedua atau second opinion, itu juga difasilitasi. Ini geser ke arah kemitraan antara Anda dan tim medis gitu. Kemitraan ya. Keterlibatan itu kuncinya berarti. Tapi kan sering kali kita awam nih, bingung sama istilah-istilah medis yang, ya ampun susah banget. Gimana standar ini mastiin kita beneran paham apa yang dijelasin dokter atau perawat? Nah, itu masuknya ke area komunikasi dan edukasi, disingkat KEE. Rumah sakit itu dituntut ya buat mastiin Anda dan keluarga itu paham soal kondisi medisnya, diagnosisnya apa, rencana tindakannya gimana, termasuk hasil yang diharapkan, sampai alternatifnya kalau misalnya layanan yang dibutuhin nggak ada di situ. Oke, jadi dijelasin semua ya?
Iya, dan mereka juga harus bisa ngatasin hambatan komunikasi. Misalnya, kalau Anda lebih nyaman pakai bahasa daerah atau ada kendala lain. Dan yang penting nih, mereka harus verifikasi pemahaman Anda. Jadi bukan cuma, oke saya udah jelasin ya, terus selesai. Bukan gitu. Harus dipastiin pesannya nyampe dan Anda ngerti. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Pak? Bisa diulangin tadi penjelasannya gimana? Kayak gitu. Wah, oke. Jadi bukan cuma soal ngomong, tapi mastiin kita beneran paham ya. Mantap. Terus, gimana kita bisa yakin kalau dokter, perawat, atau staf lain yang nanganin kita itu emang kompeten, punya ilmunya gitu? Nah, standar ini juga ngelihat ke dapurnya rumah sakit, lewat kualifikasi dan pendidikan staf atau KPS. Rumah sakit itu wajib mastiin semua stafnya, ya dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, itu punya izin praktik atau sertifikat yang masih berlaku dan sesuai bidangnya. Ada proses namanya kredensial, itu proses yang ketat sebelum mereka boleh mulai kerja merawat pasien. Oh, ada proses kredensial ya? Betul. Dan nggak cuma di awal, staf juga harus dapat orientasi pas baru masuk dan dapat pelatihan terus-menerus biar ilmunya update. Bahkan standar ini peduli juga loh sama kesehatan dan keselamatan stafnya sendiri. Oh ya, gimana tuh? Misalnya, pencegahan biar nggak ketularan infeksi ya lewat vaksinasi atau alat pelindung diri yang cukup, terus juga perlindungan dari potensi kekerasan di tempat kerja. Kan logikanya, staf yang sehat, yang merasa aman, pasti bisa ngasih pelayanan yang lebih baik juga buat Anda. Betul, betul. Masuk akal banget. Jadi, standar ini ngatur interaksi sama pasien, kompetensi stafnya juga. Tapi gimana rumah sakit ini nyambung ke tujuan kesehatan nasional yang lebih gede? Nah, disinilah peran program nasional atau Prognas. Akreditasi ini jadi cara buat mastiin rumah sakit ikut dukung target-target kesehatan penting pemerintah. Contohnya nih, program PONEK, itu pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif, buat nurunin angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Oh, PONEK ya? Sering denger itu. Iya, atau penanggulangan TBC, tuberkulosis, pakai strategi DOTS yang diawasi ketat itu. Ada juga fokus buat nurunin stunting, terus pelayanan KB pasca persalinan, sampai ke pengendalian resistensi antimikroba atau PPRA. Jadi gimana caranya biar penggunaan antibiotik itu bijak, nggak sembarangan. Oke. Intinya rumah sakit itu bukan entitas yang jalan sendiri, tapi bagian dari ekosistem kesehatan nasional kita. Saling dukung gitu. Paham. Jadi lengkap banget ya, ada standar keselamatan, hak pasien, komunikasi, staf yang kompeten, sampai kontribusi ke program nasional. Terus, gimana sih cara mastiin semua standar ini beneran jalan di rumah sakit? Proses penilaiannya gimana? Nah, proses akreditasinya ini nggak main-main. Yang nilai itu lembaga independen, bukan dari Kemenkes langsung atau rumah sakit itu sendiri. Dan mereka nggak cuma periksa dokumen atau SOP di atas kertas aja, nggak gitu. Terus gimana? Tim penilainya, surveyor namanya, itu bakal nelusurin rekam medis pasien, terus wawancara staf di semua level, dari direktur sampai petugas lapangan. Dan ini penting, mereka juga bakal wawancara Anda sebagai pasien secara acak, nanya pengalaman Anda gimana. Plus, mereka observasi langsung di lapangan, ngelihat gimana sih pelayanan beneran dikasih ke pasien. Wah, detail ya. Terus hasilnya? Hasilnya berupa skor. Jelas banget. Kalau standarnya terpenuhi lengkap, TL, skornya 10. Kalau terpenuhi sebagian, TS, skornya 5. Kalau nggak terpenuhi, TT, ya skornya 0. Nah, hasil penilaian ini bukan cuma jadi rapor lulus atau nggak lulus, tapi jadi dasar buat rencana perbaikan strategis, PPS namanya. Rumah sakit wajib bikin rencana perbaikan berdasarkan temuan itu, dan harus dijalankan, terus dipantau lagi sama lembaga akreditasinya. Jadi ada siklus gitu, persiapan, dinilai, perbaikan, lapor lagi, terus muter. Oke, jadi ada siklus perbaikan berkelanjutan ya. Sip. Jadi, kalau kita coba rangkum nih ya, standar akreditasi rumah sakit yang baru ini berdasarkan Kepmenkes 1596/2024 itu kayak, kerangka kerja yang komprehensif banget ya. Tujuannya buat mastiin pas Anda atau keluarga butuh perawatan, Anda masuk ke sistem yang ngutamain mutu, ngutamain keselamatan, hak Anda dihargai, dilayani sama staf yang emang bisa kerja, dan sistemnya itu terus belajar biar jadi lebih baik lagi. Gitu ya? Tepat sekali, persis gitu. Intinya adalah gimana caranya kita bisa ciptain layanan kesehatan yang standarnya tuh sama baiknya, sama amannya, dimanapun rumah sakitnya di seluruh Indonesia. Ya, ini jadi panduan yang jelas buat semua pihak, rumah sakit, pemerintah, kita semua, buat gerak ke arah yang sama.
demi kepentingan terbaik Anda sebagai pasien. Nah, ini nih, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda di rumah renungkan. Setelah tahu nih, ada standar yang ngatur sedetil ini soal pelayanan dan keselamatan di rumah sakit, kira-kira bakal ubah ekspektasi Anda nggak sih? Atau mungkin cara Anda berinteraksi kalau nanti amit-amit ya butuh layanan rumah sakit lagi. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.